adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Seperti biasa kita akan belajar biologi, kali ini materinya adalah animalia untuk kelas 10. Tapi sebelum kita belajar, yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya, like semua video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia ya. Kingdom Animalia ini berarti kingdom yang isinya adalah hewan ya. Jadi hewan atau animalia itu terbagi lagi. Animalia itu kan kingdom ya. Jadi Kingdom Animalia terbagi menjadi 9 filum, yaitu Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Kalau kita buat bagan filogeninya seperti ini ya, jadi pada awalnya terbagi menjadi dua, yaitu parazoa dan eumetazoa. Contoh parazoa itu adalah porifera ya, jadi belum punya jaringan. Dia multiseluler tapi sel-selnya belum membentuk jaringan, namanya parazoa. Selain porifera, ada yang lainnya, sisanya nih selain porifera, itu ada namanya eumetazoa. Eumetazoa itu berarti sudah membentuk jaringan, multiseluler dan sudah membentuk jaringan ya. Kemudian jika kita lihat berdasarkan keberadaan notochord atau sumbu tubuh, hanya filum Chordata yang memiliki notochord. Nanti Chordata ini terbagi lagi menjadi 3. Salah satu subfilumnya namanya vertebrata ya. Pembahasan detail per filum akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri umum animalia. Yang pertama harus dimiliki ciri animalia itu adalah multiseluler dan eukariotik. Jadi dia bersel banyak, eukariotik, sudah punya membran inti ya, heterotrof, tidak bisa bikin makanan sendiri, dan sebagian besar animalia itu bisa bergerak aktif, serta selnya tidak ditutupi oleh dinding sel ya. Itu semua 5 itu harus dia punya cirinya animalia. Kemudian dilihat dari ada atau tidaknya vertebrae. Vertebrae itu tulang belakang ya. Animalia terbagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai yang invertebrata ya. Invertebrata itu berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada banyak sekali invertebrata kan tadi ya, film kita lihat ada 8 tuh. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, yang kita lihat sekarang, yang kita bandingkan di antara kesemua film itu adalah simetri tubuhnya, lapisan tubuhnya, serta cara reproduksinya. Ya, kita lihat satu persatu, kita bedakan mulai dari simetri tubuh dulu kita lihat. Porifera, simetri tubuhnya radial atau asimetri. Asimetri itu berarti tidak berbentuk, bentuknya nggak jelas tubuhnya ya. Sementara Coelenterata juga masih radial. Oh ya, Coelenterata itu nama lain dari Cnidaria ya, sama saja. Jadi kalau kalian lihat Coelenterata, Cnidaria itu sama. Lalu Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, dan Arthropoda, semuanya itu punya simetri tubuh bilateral ya. Jadi mulai dari Platyhelminthes sampai Arthropoda, simetri tubuh bilateral. Kemudian pada Echinodermata agak berbeda ya. Kalau Echinodermata ketika larva simetrinya bilateral, ketika dia sudah dewasa simetrinya menjadi radial. Nah, itu tadi berdasarkan simetri tubuh. Sekarang kita lihat berdasarkan lapisan tubuhnya. Porifera dan Coelenterata memiliki 2 lapisan tubuh atau biasa disebut diploblastik. Sementara Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda sampai Echinodermata itu sudah memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu biasa disebut triploblastik. Nanti kita lihat ya, apa sih bedanya diploblastik sama triploblastik. Sebelumnya kita bahas dulu reproduksinya ya. Reproduksi pada Porifera adalah seksual dan aseksual. Jadi dia bisa bereproduksi dengan menghasilkan gamet ya. Seksual itu menghasilkan gamet. Aseksualnya dia dengan cara bertunas atau melakukan fragmentasi. Berikutnya, Coelenterata atau Cnidaria juga bisa bereproduksi secara seksual dengan menghasilkan gamet dan melebur ya, gamet jantan dan betina melebur, itu namanya seksual. Bisa juga secara aseksual, itu dengan cara bertunas ya. Jadi beberapa Cnidaria itu mengalami metagenesis, nanti kita akan bahas di perfilumnya ya. Berikutnya Platyhelminthes, itu reproduksinya secara seksual. Kalau seksual dia berarti menghasilkan gamet dan dia hermaprodit, berarti menghasilkan gamet dan jantan dan betina sekaligus. Kemudian ada juga reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi. Lalu Nemathelminthes dan Annelida sama, reproduksinya hanya seksual saja dan mereka hermaprodit, bisa menghasilkan gamet jantan dan betina sekaligus meskipun pematangannya tidak bersamaan. Lalu Mollusca dan Arthropoda juga reproduksinya secara seksual.
Lalu echinodermata bisa secara seksual, bisa pula secara aseksual, walaupun hanya beberapa ya yang bisa melakukan aseksual. Nah, sekarang kita lihat nih, tadi kan kakak bilang, kita lihat ya kayak apa sih yang radial nih. Radial seperti ini nih, yang namanya simetri radial tuh kayak gini nih ya. Jadi simetrinya ada banyak. Waktu SD kan belajar tuh simetri, ada simetri putar, simetri lipat gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau yang radial simetrinya banyak, kalau bilateral simetrinya hanya satu. Itu bedanya ya. Lalu ini yang diploblastik dan triploblastik. Ini gambar yang A, itu yang tipenya diploblastik. Jadi hanya terdiri dari dua lapisan sel, yaitu lapisan ektoderm dan endoderm. Antara ektoderm dan endoderm itu ada lapisan lendir yang namanya mesoglea. Itu kalau yang diploblastik. Nah, yang B, ini gambar yang berikutnya, ini adalah yang triploblastik. Terdiri dari 3 lapis sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian ini macam-macam reproduksi secara aseksual. Yang pertama ini yang porifera nih. Jadi porifera itu reproduksi aseksualnya dengan cara bertunas, budding ya, atau dia juga punya tunas dalam namanya gemule. Biasanya tunasnya itu biasanya muncul ada bagian kecil ya, di bagian sudut, bagian tepi, bagian ujung. Nah, kemudian si tunasnya itu akan lepas dari tanaman induknya dan tumbuh menjadi individu baru ya, seperti itu. Kemudian ini contoh fragmentasi pada echinodermata ya, contohnya adalah bintang laut. Jadi jika salah satu lengannya putus, itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Begitu pula dengan pada planaria nih, cacing pipih. Potongan-potongan tubuh planaria akan tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Nah, itu namanya adalah fragmentasi. Oke, itu tadi invertebrata. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri umum vertebrata. Dari namanya vertebrata berarti punya vertebrae ya, memiliki tulang belakang, dan otaknya dilindungi oleh tulang tengkorak atau tulang kranial, maka biasa juga disebut kraniata. Lalu biasanya sebagian besar tersusun atas badannya ya, tersusun atas kepala, leher, badan, dan ekor, meskipun tidak semuanya punya ekor dan leher. Simetrinya semua tubuhnya sudah bilateral, organ-organ tubuh sudah terspesialisasi dengan baik, makanya disebut hewan tingkat tinggi, terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Param, kakak hafalinnya param ya, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Kemudian kita sekarang akan lihat perbedaan antara kelima kelas tersebut dari bagian tubuhnya, permukaan tubuhnya, alat pernapasannya, suhu tubuh, ruang jantung, sistem peredaran darah, fertilisasi, dan reproduksinya. Pertama kita lihat dulu bagian tubuhnya ya. Kelas Pisces tersusun atas kepala, badan, dan ekor. Lalu amfibi tersusun atas kepala, badan, ekor juga. Nggak punya leher berarti ya Pisces sama amfibi. Lalu reptil tersusun atas kepala, leher, badan, dan ekor. Begitu pula dengan aves dan mamalia, tersusun atas kepala, leher, badan, ekor. Nah, bedanya kalau yang punya leher itu biasanya bisa tengok kanan kiri. Kalau yang nggak punya leher berarti nggak bisa tengok-tengok ya. Lalu yang kedua permukaan tubuhnya. Permukaan tubuh Pisces itu dia bersisik dan sisiknya itu lendir, tersusun atas kalsium sisiknya ya, dan berlendir atau basah karena biasanya tinggal di air kan. Lalu amfibi, kulitnya dia licin, lunak, banyak kelenjar-kelenjar, dan dia selalu basah. Kulitnya selalu basah dan banyak pembuluh kapiler untuk menyerap oksigen. Jadi ketika dia di air bisa bernapas dengan permukaan kulit ya, bisa menyerap oksigen dengan permukaan kulit. Lalu reptil, permukaan tubuh tersusun atas sisik yang kering yang tersusun atas keratin. Kalau aves tertutup dengan bulu, mamalia tertutup dengan rambut. Nah, jadi kalian bedakan tuh, bedanya apa bulu sama rambut? Kalau bulu adanya di burung ya, kalau mamalia itu berambut. Kemudian alat pernapasan pada Pisces pakai insang nafasnya, amfibi itu pakai paru-paru sama kulit ya. Reptil, aves, dan mamalia bernapas dengan paru-paru. Kemudian suhu tubuhnya, Pisces, amfibi, dan reptil itu poikiloterm, artinya suhu tubuhnya berubah-ubah sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya dingin, tubuhnya ikut dingin. Begitu pula sebaliknya, karena tidak punya hipotalamus yang mengatur suhu. Kalau aves dan mamalia, karena punya hipotalamus, jadi dia homoioterm, suhunya tetap. Segitu-gitu aja. Biasanya poikiloterm disebut berdarah dingin, dan homoioterm itu biasa disebut berdarah panas ya. Yuk kita lanjut ke ruang jantung. Jantung Pisces hanya terdiri dari 2 ruangan, satu atrium atau serambi dan satu ventrikel atau bilik. Karena hanya 2 ruangan, jadi darah hanya 1 kali melewati jantung, maka peredaran darahnya tunggal. Lalu amfibi punya 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventrikel.
karena ada 2 atrium ya, 2 serambi, jadi darah 2 kali melewati jantung. Maka peredaran darahnya ganda, tetapi darah bersih dan kotor bercampur dalam satu ventrikel. Lalu reptil 4 ruang, 2 atrium, 2 ventrikel, walaupun antara ventrikel kiri dan kanan itu sekatnya tidak sempurna, jadi masih nyampur ya. Jadi peredaran darahnya sudah ganda. Begitu pula dengan Apes dan mamalia yang punya 4 ruang jantung, 2 atrium, 2 ventrikel, peredaran darahnya juga ganda ya. Darah 2 kali melewati jantung. Kemudian fertilisasinya, Pisces dan amfibi fertilisasinya eksternal, artinya sel telur dan sel sperma itu bertemu di luar tubuh induk betina. Jadi telurnya dikeluarkan dari tubuh induk betina, bertemu dengan sel sperma di luar tubuh induk betina. Itu eksternal. Sementara untuk reptil, Aves dan mamalia, fertilisasinya sudah internal karena sel sperma dimasukkan ke dalam tubuh induk betinanya. Dan peleburan gamet terjadi di dalam tubuh induk betina. Terakhir adalah cara mengeluarkan keturunannya. Kalau Pisces itu ada yang ovipar, ada yang ovovivipar dan vivipar, contohnya pada hiu ya. Lalu amfibi, ovipar, ada pula yang ovovivipar, contohnya pada salamander. Reptil ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Contoh yang ovovivipar adalah ular dan kadal ya. Lalu Aves bertelur atau ovipar dan mamalia melahirkan atau beranak atau vivipar ya. Tetapi ada pula sih mamalia yang ovovivipar ya. Contohnya adalah platypus. Dia masuk ke dalam kelas monotremata. Hanya itu saja. Hanya platypus saja mamalia yang ovovivipar. Selebihnya semuanya vivipar dan menyusui ya. Jadi itu tadi perbedaan-perbedaan di antara 5 kelas vertebrata sudah kita bahas. Jadi video ini kita membahas ciri-ciri umum invertebrata dan vertebrata. Nanti secara detail per filmnya mulai dari Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda sampai Echinodermata dan Chordata. Lalu Chordata nanti kita bahas lagi 3 subfilmnya, salah satunya vertebrata yang terbagi menjadi 5 kelas. Itu nanti kita akan bahas secara detail di 2 video berikutnya. Oke adik-adik, itu tadi ciri-ciri umum animalia sudah selesai kita bahas semuanya ya. Kakak sarankan kalian catat di buku catatan agar kalian mudah untuk membacanya kembali. Selanjutnya, pembahasan di setiap film akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Sampai ketemu di video animalia selanjutnya. Tetap belajar bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja.